Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, suara bentrokan keras terdengar di langit. Empat sosok saling bertabrakan dengan dahsyat. Kekuatan hentakan yang dahsyat menghantam, dan keempat sosok itu terguncang dan terlempar mundur. Zhou Guangsheng menampar tangannya untuk menghilangkan gaya hentakan, lalu menatap ke depan dengan wajah muram. Kekuatan ketiga Raja Mayat ini sangat kuat, dan lebih kuat daripada praktisi Rana Ying yang tingkat 8 biasa. Terutama karena menggunakan energi mayat, ia perlu selalu waspada untuk mencegah agar tidak menyerang tubuhnya. Kita tidak bisa terus-menerus melawan dengan cara ini. Zhou Guangsheng menoleh ke arah 5 raja mayat yang terjerat badai luar angkasa. Meskipun badai luar angkasa memiliki efek menahan energi mayat, kekuatan tempur gabungan dari 5 raja mayat terlalu kuat dan tidak akan bertahan terlalu lama. Begitu ia memikirkan hal ini, segel di tangannya bergerak cepat, dan energi iblis perlahan muncul di pupil matanya yang gelap. Seberkas cahaya melesat dari atas kepalanya dan langsung menuju ke langit. Tinggi di langit, kristal-kristal hitam tergantung. Gelombang aura dahsyat menyapu, dan energi iblis yang pekat mengamuk langsung menghantam sekelilingnya dengan dahsyat. Saat berikutnya, ribuan sinar hitam pekat melesat keluar darinya, dengan cepat berpotong di udara, lalu menghancurkan ruang. Ruang angkasa hancur berkeping-keping, dan tidak lama kemudian, sebuah lubang hitam raksasa terbentuk. Angin yang sangat dingin dan kencang bersiul darinya, menyebabkan suhu turun drastis. Kembangkan tubuh iblis Disa dan panggil patung iblis. Zhou Guangsheng menghentikan segel di tangannya, dan teriakan rendah langsung menyebar, seolah membawa tekanan tak berujung. Di dalam lubang hitam angkasa, energi iblis mengamuk dan memenuhi udara di sekitarnya. Di dalam energi iblis itu, dua patung iblis raksasa samar-samar terlihat berdiri tegak, memancarkan aura mengerikan yang mengguncang seluruh alam semesta. Pemandangan itu juga mengejutkan ketiga Raja Mayat. Mata mereka melotot karena ngeri. Bagaimana orang ini bisa memanggil makhluk mengerikan seperti itu? Singkirkan anak itu. Cahaya ganas berkilat di mata Raja Tiga Mayat. Lalu ia menerkam ke depan. Mendengar ini, Raja Mayat keempat dan kelima tidak berani menunda lagi. Mereka langsung mengerahkan kekuatan terkuatnya untuk membunuh Zhou Guangsheng. Menghadapi ketiga sosok itu, ekspresi Zhou Guangsheng tetap tenang. Dia mengangkat kepalanya, pupil matanya yang gelap mematulkan dua patung iblis raksasa, dan perlahan merentangkan tangannya. Menyatu denganku, suara rendah dan energi iblis yang melonjak sebenarnya menghalangi tiga raja mayat di luar, mencegahnya mereka untuk maju 1 inci pun. Pada saat yang sama, kedua patung itu sedikit bergetar, lalu terbang keluar dari lubang hitam luar angkasa dan perlahan jatuh ke bawah. Ketika patung iblis itu jatuh, dunia terasa sunyi. Aura dahsyat yang tak terlukiskan langsung mengamuk di udara. Apa yang akan dilakukan anak itu? Ketika Raja Mayat itu bertanya dengan ngeri. Dari kedua patung iblis itu, mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya. Zhou Guangsheng menarik nafas dalam-dalam. Ia melambaikan tangannya, dan kecepatannya turun kedua patung iblis itu tiba-tiba meningkat drastis. Apakah anak ini gila? Raja Mayat ketiga terlihat ketakutan. Sekarang anak ini benar-benar mengendalikan dua patung iblis untuk menghantam tubuhnya sendiri. Tindakan seperti itu membuat orang lain mengira ia gila.
Saat ini, dua patung iblis turun dengan cepat. Dan energi iblis yang mengerikan melonjak langsung menyerbu ke segala arah. Untuk sesaat, seluruh energi mayat dalam radius 10.000 kaki tersebar. Dan energi iblis mengamuk memicu banyak gelombang iblis. Melihat kejadian itu, ketiga raja mayat langsung mundur ketakutan. Raut wajah mereka terlihat pucat. Anak itu seharusnya sudah mati. Mereka sungguh tidak bisa membayangkan. Setelah menghadapi hal mengerikan seperti itu, anak itu masih bisa bertahan hidup. Saat ini, energi iblis berkobar di tengahnya. Gelombang iblis bergejolak lalu perlahan menyebar ke dua sisi. Seolah-olah ada tangan raksasa tak terlihat yang menarik ke samping. Saat berikutnya, ketiga raja mayat itu melihat sosok muda bangkit dari sana. Dan energi iblis mengerikan beriak di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti dewa iblis. Wajah Cukuang yang terlihat dingin, dan pupil matanya yang gelap pekat menyapu segala arah. Seolah-olah ada dewa iblis yang tengah menatap semua orang. Kekuatan yang luar biasa. Perlahan ia mengepalkan tangannya dan energi di tubuhnya langsung melonjak. Membuatnya bisa merasakan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin memiliki kekuatan ini selamanya. Akan tetapi, dia paham bahwa untuk mencapai hal ini, dia harus mengelola tubuh iblis Disa secara ekstrim, sehingga dia dapat menyatukan patung iblis dengan sempurna. Dan sekarang saatnya dia harus bergegas dan menghadapi raja-raja mayat ini. Memikirkan hal ini, Cukuang Seng perlahan mengalihkan pandangan ketiga raja mayat. Dengan energi iblis melonjak di matanya. 3 orang di antara kalian, silakan rasakan beberapa trik kecilku. Senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Lalu dia melangkah maju dan muncul tepat di depan raja mayat ketiga. Tanpa ragu sedikit pun, dia membuka kelima jarinya lalu menepuk pelan ke bawah. Telapak tangan ini tampak biasa saja, tetapi saat mendarat, momentumnya menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Saat berikutnya, ketika raja mayat itu melihat udara di hadapan mereka menyempit, lalu membentuk 3 cetakan telapak tangan. Begitu ketiga telapak tangan itu muncul, fluktuasi kekuatan yang terpancar darinya membuat kebelit kepala mereka bersemutan. Dan semua rambut di tubuh mereka berdiri. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Raja mayat ketiga berteriak. Telapak tangannya menari-nari cepat dengan cepat energi mayat berkumpul. Langsung berubah menjadi jari energi mayat raksasa sepanjang 100 kaki. Pada saat yang sama, jari raksasa energi mayat muncul di depan 2 raja mayat lainnya. Dan gelombang mengerikan bergetar keluar dari mereka. Jari mayat, teriak mereka bertiga saat mengancungkan jari. Kekuatannya langsung melonjak dan 3 jari energi mayat langsung terlontar, menghadapi tidak jejak telapak tangan di udara. Setelah itu, 3 jari mayat bertabrakan dengan 3 jejak telapak tangan di udara. Saat ini, ruang itu tampak sunyi dan tidak ada sedikit pun jejak fluktuasi yang keluar. Melihat hal ini, pupil mata ketiga raja mayat langsung mengecil. Dan ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Karena ini bukan pertandingan antara kedua belah pihak. Tetapi jari mayat itu hancur total oleh jejak telapak tangan udara. Benda apa ini? Kenapa kuat sekali? Raja mayat ketiga berseru. Setelah mengalami pertempuran langsung dengannya, mereka baru dapat merasakan betapa menakutkannya kekuatan dari 3 jejak telapak tangan udara. Saat berikutnya, terdengar suara benda pecah, menyebabkan pupil ketiga raja mayat tiba-tiba menyusut. Suara retakan yang tajam terdengar dari ketiga jari mayat itu. Ekspresi ketiga raja mayat itu langsung berubah total. Serangan terkuat yang mereka kumpulkan begitu mudah dihancurkan. Benda apa itu sebenarnya?
mengingat benda yang sebelumnya telah menyatu dengan tubuh Cukuangseng. Hati mereka langsung merasa merinding, dan secara ketakutan memenuhi mata mereka. Berkumpul, ketika Raja Mayat saling berpandangan, lalu bergabung dengan 5 Raja Mayat lainnya. Bos, orang itu terlalu sulit untuk dihadapi, kata Raja Mayat ketiga dengan ekspresi muram. Aku tahu. Raja Mayat besar menatap Cukuangseng. Matanya memancarkan aura mayat yang kuat. Saat dia kesulitan menghadapi anak ini, benar-benar membuatnya takut. Seni bela diri ini sungguh menakutkan. Mari kita tetap bersama dan jangan berpisah lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu berkata perlahan. Awalnya, ia berpikir bahwa dengan menahan badai luar angkasa, ia akan dapat dengan mudah menyingkirkan bocah itu. Tetapi sekarang tampaknya ia salah perhitungan. Kesulitan saat menghadapi manusia ini ternyata berada di luar dugaan mereka. Manusia bodoh. Kalau kau menunda lebih lama lagi, rekan-rekanmu tidak akan sanggup bertahan, kata Raja Mayat besar sambil tersenyum sinis. Mendengar ini, Cukuangseng menunduk, lalu melihat Suyan dan yang lainnya sudah kelelahan. Karena menghadapi serangan ganas dari pasukan ras mayat, lambat laun mereka tidak akan dapat bertahan. Akan tetapi, ia tetap tenang. Ia melambaikan lengan bajunya untuk menarik badai luar angkasa. Wah, apa kau gila? Raja Mayat kedua tertawa sinis. Badai luar angkasa ini adalah cara terbaik untuk menghadapi mereka. Tetapi sekarang orang ini telah menariknya kembali. Di mata mereka, tindakan seperti ini sama bodohnya dengan babi. Cukuangseng tetap tidak bergerak. Wajahnya menatap ke arah Raja Mayat di hadapannya dengan sedikit rasa dingin yang menjalar. Untuk menghadapi sesuatu yang setengah mati, tidak diperlukan badai luar angkasa. Saat suara dingin itu terdengar, langsung membuat wajah beberapa Raja Mayat memucat. Bocah ini berani sekali meremehkan mereka. Bajingan, hari ini kami akan membuatmu membayar harga karena telah meremehkan musuh. Ketiga Raja Mayat ketika meraung marah dengan energi mayat yang kuat mengelilinginya. Beberapa Raja Mayat lainnya mengambil tindakan satu demi satu. Dan energi mayat yang besar berkumpul bersama langsung berubah menjadi aura kuat yang menakutkan. Saat ini, separuh langit diselimuti energi mayat. Dan fluktuasi mengerikan berkecamuk langsung menyebar ke segala arah. Wajah Cukuangseng tidak menunjukkan perubahan. Pupil matanya yang hitam pekat menatap ke depan. Hari ini, dia akan menggunakan Raja-Raja Mayat ini untuk menguji kekuatan tubuh iblis Disa tingkat kedua ini. Segel di tangan Cukuangseng dengan cepat berubah. Energi iblis yang melonjak meraung di sekelilingnya, mengamuk dengan liar. Samar-samar, ada gelombang kekuatan mengerikan menyebar ke segala penjuru. Merasakan fluktuasi kekuatan yang sangat mengerikan ini, ekspresi beberapa Raja Mayat langsung berubah ketakutan. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan orang ini? Silahkan, jangan beri dia kesempatan. Raja Mayat besar itu meraung marah, dan energi mayat menyebar dan langsung berubah menjadi cakar raksasa. Di atas cakar mayat itu muncul bayangan yang menakutkan. Dan energi mayat melonjak keluar dengan gila-gilaan. Tangan iblis mayat, jari mayat surgawi, 3 segel mayat, 8 Raja Mayat menyerang bersama. Kekuatan mereka mengguncang angkasa. Energi mayat yang pekat menyapu bagai air pasang, menciptakan gelombang udara. Cukuangseng mengangkat kepala sedikit. Matanya yang gelap menatap ke depan, dan secara ketajaman tiba-tiba melintas di matanya.
8 raja mayat, lumayan. Cu Kuangseng mengangkat tangannya, tiba-tiba membentuk segel. Dan energi iblis di sekitarnya mulai mendidih. Kembangkan tubuh iblis dan padatkan tulang iblis. Energi iblis yang mengerikan itu langsung mendidih. Detik berikutnya, di bawah tatapan ngeri 8 raja mayat, energi iblis itu berkumpul ke arah jari Cu Kuangseng. Perlahan-lahan, tulang jari sebening kristal mengembun di atas jarinya. Di dalam jari itu terdapat tetesan cairan hitam pekat yang menggantung. Itu terbentuk dari kondensasi energi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Cu Kuangseng mengangkat kepalanya, wajahnya diselimuti energi iblis. Ia tersenyum tipis pada 8 raja mayat dan perlahan menunjuk dengan jarinya. Pada saat yang sama, suara rendah samar-samar bergema di udara. Suara ini seakan membawa aura iblis yang tak berujung. Begitu menyebar, ke-8 raja mayat mulai menyadarinya bahwa kecepatan sirkulasi kekuatan di tubuh mereka telah sedikit melambat. Apa ini? 8 raja mayat menatap sosok muda di depan mereka dengan ngeri. Bagaimana mungkin serangan sekuat itu dilakukan oleh manusia yang tingkat kultivasinya hanya tingkat ke-7 Rana Yin Yang? Serang sekuat tenaga. Geram raja mayat besar dengan wajah muram. Ia melambaikan lengan bajunya dan energi iblis yang bergelora mengalir ke cakar mayat. Cakar-cakar mayat itu bergetar dan ukurannya langsung berlipat ganda. Energi mayat yang terpancar darinya bahkan lebih mengerikan. Melihat hal ini, beberapa raja mayat lainnya pun ikut bereaksi. Mereka mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membardir sosok muda di hadapannya. Mata Cu Kuangseng tetap tajam. Ekspresinya tidak berubah dan dia terus mengangguk perlahan. Tulang iblis lelehkan. Dia menjerit pelan dan tulang iblis itu perlahan meleleh ke dalam jarinya. Saat tulang iblis itu terserap seluruhnya, seluruh jarinya menjadi sebening kristal seperti kristal. Dan kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan mengamuk langsung menyebar ke segala arah. Rusak ketika jari tulang iblis itu mengenai serangan pertama. Dalam sekejap, serangan pertama bergetar sedikit dan langsung meledak. Wajah pucat raja mayat ketika berubah menjadi merah dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam, langsung menyemburkan seteguk darah hitam. Menanggapi hal ini, ekspresi Cu Kuangseng tetap tidak berubah dan jari-jarinya terus menunjuk perlahan mendarat pada serangan kedua. Dan satu kontak, serangan kedua tampak kuat itu langsung hancur dan energi mayat yang kental langsung menghilang, dengan cepat kembali menjadi ketiadaan. Ekspresi Cu Kuangseng tetap tenang dan dia perlahan menunjuk dengan jari tulang iblisnya. Serangan apapun yang mengenainya langsung hancur seketika dan tidak dapat ditahan bahkan sedetik pun. Melihat kejadian ini, ke-8 raja mayat itu merasa ketakutan. Manusia ini sungguh menakutkan. Terima kasih.